Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmajid Askara. Saat ini saya akan memaparkan materi untuk ujian akhir semester mata kuliah Special Topics and Accounting. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan standar akuntansi. Jadi latar belakang dari materi saya yaitu adalah laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan kondisi dan kinerja keuangan entitas. Sehingga diperlukan standar akuntansi yang sistematis agar informasi andal, relevan, dan dapat diperbandingkan. Artinya, laporan keuangan harus memiliki standar yang sama sehingga tahun ke tahunnya atau bulan ke bulannya atau periode per periodenya itu dapat diperbandingkan tanpa mempertanyakan standarnya seperti apa atau apakah sama datanya atau tidak, apakah basisnya sama atau tidak gitu. Jadi semuanya harus dipersamakan dulu. Kemudian di Indonesia, standar akuntansi berkembang seiring globalisasi melalui harmonisasi dan konvergensi dengan IFRS, yang menggunakan pendekatan berbasis prinsip dan membutuhkan professional judgment dalam penerapannya. Perubahan standar akuntansi berdampak pada praktik akuntansi, sistem informasi, dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga pemahaman yang baik sangat penting bagi calon profesional akuntansi. Artinya, akuntansi juga tidak bisa dari semua orang atau sembarang orang menyatakan bahwa bisa nih melakukan akuntansi gitu. Perlu adanya professional judgment, perlu adanya pemahaman yang baik dulu tentang standar-standar akuntansi, di mana di Indonesia sendiri itu saat ini terkait akuntansi sudah ada gelar CA atau Certified Accountant dan CPA untuk Certified Public Accountant. Kemudian pada pemaparan kali ini rumusan masalah yang akan saya pecahkan atau saya bedah adalah bagaimana sejarah dan perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua, apa saja jenis karakteristik standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana implikasi penerapan standar akuntansi keuangan terhadap penyajian laporan keuangan. Dan pada pemaparan ini juga ada tujuan yang ingin dicapai, itu menjelaskan perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia, mengidentifikasi karakteristik utama standar akuntansi keuangan berbasis IFRS, dan menganalisis dampak penerapan standar akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Pembahasan yang pertama kita pada perkembangan PSAK, yaitu sebetulnya di Indonesia itu sudah berjalan nih standar akuntansi itu pada tahun 1973 yang dinamakan dengan prinsip akuntansi Indonesia. Se Semula standar akuntansi ini ya sangat sederhana, berfokus pada kebutuhan pelaporan internal saja. Kemudian pada periode tahun 94 sampai 2007, seiring dengan globalisasi ini kita melakukan harmonisasi nih dengan IAS atau International Accounting Standard yang pada tahun 2010 dikembangkan lagi dengan IFRS gitu. Kita konvergensi penuh nih dengan IFRS. Nah, kemudian kita akhirnya berkomitmen penuh terhadap IFRS ini untuk mengadopsi bertahap ke dalam PSAK Indonesia yang terus diperbaharui hingga saat ini. Artinya sampai hari ini pun PSAK masih terus menyesuaikan gitu ya ke apa standar-standarnya dengan IFRS. Kemudian jenis standar akuntansi di Indonesia itu yang pertama kita ada PSAK, yaitu standar akuntansi untuk akuntabilitas entitas dengan akuntabilitas publik. Kemudian ada SAK etap, yaitu perusahaan yang private atau sektor swasta yang private. Jadi tidak tidak ada TBK, tidak ada pemilik sahamnya, tidak ada orang lain gitu, hanya yang memang dari awal membangun gitu. Kemudian yang ketiga ada standar akuntansi untuk EMKM, yaitu entitas mikro kecil dan menengah. Ini digunakan untuk
usaha-usaha UMKM yang sifatnya masih kecil gitu, yang sifatnya masih sederhana, tidak ada apa namanya uh, kondisi bisnis yang membutuhkan standar akuntansi khusus gitu. Kemudian ada standar akuntansi syariah, jelas ini untuk perusahaan-perusahaan atau perbankan-perbankan yang berbasis syariah. Dan yang terakhir adalah untuk pemerintahan yang biasa kita sebut dengan SAP atau standar akuntansi pemerintah yang sampai dengan saat ini pun masih terus digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Karakteristik dari standar akuntansi itu adalah IFRS, merupakan standar berbasis prinsip yang menekankan substansi ekonomi transaksi dibandingkan bentuk hukumnya. Artinya, lebih menyesuaikan kepada perusahaan atau entitas ini bergeraknya di bidang apa sih? Retail kah, jasa kah, perdagangan kah gitu. Ataukah pertambangan itu kan apakah mendukung dengan akuntansi go green gitu. Ini kan ada macamnya gitu dari sisi ekonomi. Jadi bukan bentuk hukum karena bentuk hukum kita kan di Indonesia sederhana ya, hanya ada PT, CV, perusahaan usaha pribadi, joint venture gitu, joint operation. Jadi bukan berdasarkan bentuk hukumnya gitu. Kemudian karakteristik utamanya meliputi penggunaan fair value, peningkatan pengungkapan informasi, kemudian professional judgment, serta pembaruan kelanjutan mengikuti perkembangan bisnis. Kemudian perubahan-perubahan standar ini sering ya kita melakukan perubahan setiap pasal-pasalnya. Ya begitu tadi karena memang kita menyesuaikannya bertahap dari PAI kemudian ke PSAK yang dikonvergensi dengan IFRS. Nah, seperti penerapan PSAK 717 dan 73 yang berlaku efektif sejak tahun 2020. Tapi sebetulnya PSAK ini ya memang sudah ada gitu, sudah diatur. Bahkan ada yang pengaturannya pun include di dalam pasal-pasal lainnya. Seperti itu. Perubahan ini berdampak signifikan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan entitas. Artinya, contoh misalnya yang sebelumnya mengatur tentang pendapatan adalah nilai nilai jual atau nilai uang yang sudah diterima di rekening perusahaan atau yang sudah diterima secara cash. Tapi uh, ada perubahan misalnya dengan pendapatan adalah ketika pekerjaan sudah diselesaikan. Kemudian perusahaan penjual itu sudah melakukan penagihan atau proses apa namanya permintaan pengembalian dan proses pemindahan dana gitu atas transaksi atau atas barang atau jasa yang telah diberikan. Kemudian dampaknya apa sih? Dampaknya itu adalah penerapan standar akuntansi baru dapat mempengaruhi struktur laporan keuangan, nilai aset dan liabilitas, laba rugi, serta mewajibkan entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi dan dampaknya dalam laporan keuangan. Pada masa transisi, entitas perlu melakukan penyajian kembali laporan keuangan dan menyiapkan sistem sumber daya manusia serta pemahaman yang memadai terhadap standar yang berlaku. Sebetulnya dampaknya akan sangat signifikan bagi perusahaan-perusahaan atau entitas yang menggunakan sistem ya ERP. Jadi kayak perubahannya tuh menyeluruh, ERP-nya harus dirubah, laporan keuangannya harus dirubah seperti itu. Karena kan mengganggu. Jadi sistem kan akan berjalannya satu arah ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba logikanya diganti, maka data-data yang lama akan berubah. Jadi memang banyak yang akan di closing kemudian dipindahkan ke sistem baru seperti itu. Kemudian penutup dari saya itu adalah perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan standar internasional melalui konvergensi PSAK dengan IFRS yang membawa perubahan signifikan dalam praktik akuntansi dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan. Penerapan standar yang tepat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder, sehingga
Mahasiswa dan praktisi akuntansi perlu terus mengikuti perkembangan standar serta meningkatkan kompetensi dan pemahaman agar dapat menerapkannya secara optimal. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.